Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup harus tetap setia berdoa dan bermohon kepada Allah Bapa apapun akibatnya. Membaca dan merenungkan nas firman Tuhan dari kitab Daniel, kita semua tahu bahwa karena berkat Tuhan yang selalu melindungi dan memberkati Nabi Daniel ini, sehingga prestasinya melebihi seluruh pejabat tinggi kerajaan di seluruh kerajaan Media, Persia yang menguasai kerajaan Babel. Untuk itu, meskipun Daniel orang asing atau orang Israel yang dibuang di Babel, tetapi yang dipercaya oleh Raja Nebukadnezar, dilanjutkan oleh Raja Darius dari Media, sehingga Daniel diangkat menjadi Perdana Menteri, orang yang paling berkuasa sesudah Raja di kerajaan Babel. Akan tetapi ketika itu para pejabat tinggi kerajaan sangat iri dan ingin menjatuhkan Daniel. Namun mereka tidak menemukan satu kesalahan atau kelemahan pun dalam prestasi Daniel itu. Lalu mereka menjebak Daniel lewat larangan dari Raja Darius agar tidak lagi berdoa menyembah Allah Israel selain hanya boleh menyembah Raja Darius. Dan ketika Daniel mengetahui adanya larangan dari Raja Darius itu, Daniel tetap tidak mau meninggalkan iman percayanya untuk tetap menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allah Yahweh dengan berdoa dan berbakti hanya kepada Dia saja, Allah Israel, Allah umat Yehuda. Meskipun ada risiko yang dapat membahayakan hidupnya, Daniel tidak gentar atau takut dan tidak secara sembunyi-sembunyi cara dia berdoa dan menyembah Tuhan Allah Yahweh itu di tingkap terbuka lantai atas rumahnya seperti dilakukannya sebelum larangan itu, sehingga dapat dilihat oleh orang lain yang bisa melaporkan kepada Raja Darius. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak kita sebagai umat Kristen atau umat yang beriman percaya kepada Kristus, hendaknya kita mau mendengarkan suara Roh Kudus untuk mau mencontoh iman percaya Daniel, agar kita tetap setia, kuat, dan teguh untuk berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan Allah Bapa kita, apapun yang jadi resikonya, seperti kehilangan kesempatan untuk menempati kedudukan tinggi dalam pekerjaan dan risiko lainnya lagi. Sesungguhnya yang menentukan jalan kehidupan kita itu bukan orang yang melarang kita, akan tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya yang mengatur hidup kita, yang mampu mendatangkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan segala berkat yang kita butuhkan. Kata kunci atau syarat utamanya adalah bahwa setia menyembah, berdoa, dan bermohon kepada Tuhan Allah Bapa apapun akibatnya. Ingatlah akan firman Tuhan pada Ulangan 28 ayat 13 dan 14 berikut ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kami sekaligus mengajarkan dan mengajak kami untuk tetap setia taat hanya kepada kehendak Tuhan, beriman percaya dengan teguh, kuat, kokoh hanya mengandalkan Roh Kudus, sehingga ketika kami menghadapi tantangan untuk beralih kepada iman percaya yang lain yang disampaikan orang lain yang memang sengaja untuk menjatuhkan iman percaya kami kepadamu itu, tolonglah kami Bapa agar kami sanggup untuk mau hidup yang harus tetap setia berdoa bermohon kepadamu saja, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami sungguh-sungguh harus dengan setia dan taat pula kepadamu ketika menghadapi tantangan-tantangan yang memang terus datang kepada kami, termasuk adanya gangguan kuasa, sakit, penyakit apapun juga, termasuk juga oleh hadirnya pandemi COVID-19 yang masih belum kami tahu kapan ini harus berakhir, tetapi Tuhan, kami andalkan sepenuhnya pasti akan mengusir kuasa ini dari kehidupan umat manusia dimanapun kami sedang bertempat tinggal saat ini. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat hidup sehat, bahkan kami yang dalam kondisi sakit sekarang ini melalui sarana obat dan perawatan oleh dokter maupun juga para medis lainnya memungkinkan kami dapat pulih dan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.